Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Khairul Rahma dari kelas 92 yang akan berkisah tentang Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW merupakan perjalanan istimewa beliau dari berjalan dari Makkah hingga Palestina ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj mengantarkan Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 5 waktu. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan kejadian istimewa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Isra yang diartikan perjalanan malam dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj yaitu naik ke alam tertinggi yaitu Sidratul Muntaha menerima perintah salat 5 waktu dalam semalam. Saat Isra, Nabi Muhammad SAW menempuh jalan dari Ka'bah di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, berjarak sekitar 1239 km. Tidak mungkin Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dalam satu malam menggunakan alat transportasi cepat apapun pada saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah memberikan Nabi Muhammad SAW hewan tunggangan berwarna putih, yaitu buraq. Buraq lebih kecil dari bigal dan lebih tinggi dari keledai. Keistimewaan buraq adalah jejak langkahnya. Selangkahnya dapat jauh pandangan mata, sehingga Nabi Muhammad dapat melaksanakan perjalanan tersebut dalam satu malam. Sampailah Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Beliau kemudian mengikat buraq pada tempat di mana meletakkan hewan tunggangan Nabi. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat menjadi imam bagi para nabi. Setelah melaksanakan sholat, Nabi Muhammad mulai melakukan Mi'raj, yaitu naik ke alam tertinggi yaitu di Sidratul Muntaha, ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, waktu Nabi Muhammad SAW naik, Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi di setiap lapisan langit, dari lapisan langit pertama hingga langit ke-7. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bapaknya para nabi. Ketika itu, malaikat Jibril hanya dapat menemani Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, tidak sampai bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad mendapat perintah bahwasanya melaksanakan sholat 50 waktu dalam semalam. Ketika turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya apa yang Nabi Muhammad dapat di sana. Lalu Nabi Muhammad berkata, semua yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sana berkata lagi, wahai Muhammad, hamba-Mu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad pun kembali ke atas untuk meminta keringanan kepada Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad kembali lagi dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keringanan sholat pun menjadi 40 kali dalam semalam. Sampai Nabi Muhammad pun turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa berkata hal yang sama. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun kembali naik ke atas. Hingga akhirnya sholat pun diringankan menjadi 5 kali. Ketika bertemu Nabi Musa lagi, Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, sudah kukatakan, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Lalu Nabi Muhammad menjawab, tidak, aku tidak akan meminta keringanan lagi kepada Allah.
Aku lebih memilih ridho atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Nabi Muhammad pun berpamitan ingin turun lagi ke bumi. Ketika turun, sanalah terdengar seruan, aku telah menunaikan kewajibanku dan aku telah meringankan hamba-hambaku. Dari kisah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya salat orang Islam pertama kali yaitu 50 kali dalam semalam. Kemudian Nabi Muhammad rela meminta keringanan kepada Allah untuk makan semalam. Nah, jadi teman-teman, jangan sekali lagi kita lalai dalam salat. Ingatlah perjuangan Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah. Karena amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah salat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah amal salatnya. Apabila salatnya baik, maka beruntung dan berbahagia. Dan apabila salatnya buruk, maka gagal dan rugilah dia. Dan apabila salatnya berkurang sedikit, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah salat wajibnya. Begitu pula dengan amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian kisah singkat dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.